Apakah teman-teman tahu kenapa air yang di bumi tidak pernah habis? Hal tersebut dikarenakan adanya siklus air. Secara garis besar, siklus air terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap yang pertama terjadinya penguapan, yang kedua yaitu terbentuknya awan, dan yang ketiga yaitu turunnya hujan. Siklus air adalah gerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi. Tahap yang pertama yaitu tahap penguapan. Tahap penguapan terjadi pada air laut dan tumbuhan dikarenakan adanya sinar matahari. Proses penguapan pada air laut dinamakan proses evaporasi dan pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Yang pertama, evaporasi atau penguapan, yaitu ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi. Keberadaan air yang ada di sungai, danau, maupun lautan pasti akan menguap menjadi bentuk gas. Molekul-molekul gas tersebut akan menguap sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. Proses transpirasi terjadi ketika air menguap dari tanaman terutama melalui daun. Hal tersebut dapat berpotensi untuk mengembalikan uap air kembali ke udara. Tahap yang kedua yaitu tahap pembentukan awan. Awan terbentuk oleh uap air yang terjadi dari proses evaporasi dan juga transpirasi. Kemudian akan terjadi pengembunan yang disebut dengan proses kondensasi. Nah, untuk pengertian kondensasi sendiri merupakan suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali yakni menjadi tetesan air kecil. Hal tersebut dapat terjadi karena uap air telah membentuk awan. Tahap yang ketiga yaitu tahap proses turunnya hujan. Pada tahap proses turunnya hujan ini karena awan sudah tidak kuat lagi menahan embun air, maka turunlah hujan yang disebut dengan proses presipitasi. Presipitasi sendiri merupakan proses terjadinya hujan yang terakhir. Dengan kata lain, presipitasi merupakan proses mencairnya awan akibat dari pengaruh suhu dan juga udara yang sangat tinggi. Pada proses inilah kemudian hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan juga membasahi permukaan bumi. Selanjutnya, air hujan yang diserap oleh tanah akan disebut dengan proses infiltrasi. Untuk infiltrasi adalah suatu proses masuknya air hujan ke dalam tanah akibat dari adanya gaya kapiler sekaligus gaya gravitasi supaya air dapat masuk ke tanah yang lebih dalam.